Adik-adik perkenalkan, nama kakak adalah kakak Ade, panggil kakak Ade aja gitu ya. Jadi di sini kakak Ade akan mengisi tentang literasi IPA khususnya yaitu mata pelajaran biologi. Nah, adik-adik kemarin sudah ikut pretest dari Bimbel Ainun Habibie ini. Eh, nah, di sini kakak pertemuan pertama dengan MTS 1 Pemalang ini akan membahas dan juga memberi sedikit materi ya berkaitan dengan soal-soal yang dikeluarkan pada pretest kemarin gitu. Khususnya adalah yang mata pelajaran biologi. Jadi yang hanya berkaitan dengan biologi saja gitu ya. Karena nanti yang fisika ada sendiri gitu ya. Nah, adik-adik kemarin kalian kan sudah mengerjakan soal literasi IPA, yang biologi mungkin sudah dikerjakan semua gitu ya, nggak ada yang dilewatkan. Nah, pada soal literasi IPA yang kemarin, kita bisa lihat soalnya itu ada soal yang pertama ya. Sebentar, Kak share dulu. Nah, di soal pertama kemarin pada literasi IPA, adik-adik mungkin membaca soal ini ya. Di sini kakak sudah kasih kunci jawabannya ya. Mungkin adik-adik bisa sambil tuh. Oke. Dan sambil mengingat soal ini ya. Kemarin dikerjakan nggak soal ini, adik-adik? Screen-nya kakak sudah muncul di layar kalian masing-masing? Ya, Oke, sudah. Nah, kemarin ada soal literasi IPA yang berkaitan dengan materi biologi, yaitu tentang percobaan fotosintesis gitu ya di soal pertama. Nah, sekarang kita baca dulu dan simak bersama-sama. Di soal pertama, di sini kita ada suatu percobaan gitu ya yang dilakukan oleh sekelompok siswa Madrasah Sanawiyah gitu. Nah, percobaannya adalah percobaan fotosintesis gitu ya. Percobaannya adalah percobaan fotosintesis dengan merangkai percobaan seperti tampak pada gambar di bawah ini gitu. Nah, kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat di sini ada keterangan gas oksigen gitu ya. Jadi ada gas oksigen gitu di tabung ujung paling ujung tabungnya gitu ya. Kemudian ada ini medianya yaitu air gitu ya. Air, water dengan sodium hidrogen karbonat. Jadi ada senyawa sodium hidrogen karbonat. Sodium hidrogen karbonat. Ya. Nah, jadi airnya itu ditambahin sama sodium hidrogen karbonat gitu. Nah, kemudian ada tanaman yaitu jenis tanaman elodea. Mana tanaman elodea ini pada gambar dia ditunjukkan warna hijau gitu ya. Kalau fotosintesis biasanya kan eh, memang identik dengan tanaman yang berwarna hijau, tapi sebenarnya nggak cuman berwarna hijau aja gitu ya. Maksudnya di sini kalau hijau itu berarti tandanya dia punya pigmen klorofil gitu ya. Nah, kemudian dalam alat percobaan ini sudah ada air, kemudian hidrogen, sodium hidrogen karbonat, kemudian ada ciri-ciri muncul gelembung oksigen gitu. Kemudian dikasih lampu gini ya. Jangan lupa dikasih lampu gitu. Nah, jadi percobaan ini itu menerapkan konsep tentang peristiwa fotosintesis gitu ya. Jadi ini menerapkan tentang konsep fotosintesis gitu. Fotosintesis pada tanaman. Nah, sebelum menjawab soal ini, kakak akan membahas sedikit tentang fotosintesis gitu ya. Beberapa hal penting yang harus kalian ingat tentang proses fotosintesis gitu. Nah, di sini pada soal terdapat beberapa faktor penting terhadap percobaan fotosintesis. Jadi, di percobaan fotosintesis ini atau proses fotosintesis itu ada beberapa faktor penting yang harus dilihat pada fotosintesis. Ya, yang pertama, di sini pada soal kita bisa melihat adanya senyawa yang ditambahkan pada air, yaitu sodium hidrokarbonat. Nah, sodium hidrokarbonat di sini ternyata dia fungsinya adalah untuk
meningkatkan laju fotosintesis gitu ya. Jadi dia punya fungsi untuk meningkatkan laju fotosintesis gitu. Nah, dia punya fungsi untuk meningkatkan laju fotosintesis. Jadi kalau fotosintesisnya itu mau dipercepat dan hasilnya bisa maksimal, maka di percobaan tersebut harus ditambahkan sodium hidrokarbonat gitu. Kalau yang nggak dikasih, nanti gimana? Berarti laju fotosintesisnya dia akan turun gitu. Jadi hidrokarbonat ini sangat penting untuk percobaan fotosintesis gitu. Nah, ternyata kenapa kok harus pakai sodium hidrokarbonat? Ternyata sodium hidrokarbonat di sini pada percobaan fotosintesis dia berfungsi sebagai penyedia karbon. Jadi dia berfungsi sebagai penyedia karbon yang bentuknya adalah karbon dioksida. Jadi dia itu ngasih ini ya, senyawa kimiawi penyedia karbon yang bentuknya adalah CO2. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah pelajari tentang fotosintesis bahwa di proses fotosintesis itu membutuhkan bahan yang namanya karbon dioksida gitu ya. Jadi dia memang membutuhkan yang namanya karbon dioksida. Nah, kalau pada fotosintesis yang sebetulnya yang dilakukan oleh tanaman secara langsung, karbon dioksida itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari atmosfer gitu. Nah, kalau pada percobaan ini, karbon dioksidanya itu nggak bisa langsung diambil dari atmosfer. Akhirnya dikasihlah sodium hidrokarbonat sebagai penyumbang karbon dioksida sebagai bahan untuk memulai proses fotosintesis gitu ya. Jadi dia itu sebagai penyumbang CO2-nya. Tuh, makanya dia penting pada percobaan ini gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa sodium hidrokarbonat itu menyumbang CO2, menyumbang gas CO2, yaitu dengan adanya tanda munculnya gelembung-gelembung gas gitu ya. Jadi munculnya gelembung-gelembung gas pada percobaan ini itu bisa menandakan bahwa adanya gas karbon dioksida dari sodium hidrokarbonat ini gitu ya. Selain gelembung gasnya itu dihasilkan juga dari oksigen gitu ya. Jadi gelembung gasnya ini ada yang dari CO2, ada juga yang dari hasil fotosintesis yaitu oksigen. Gitu. Nah, kemudian, pada proses fotosintesis, sebenarnya kenapa tanaman itu melakukan fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida? Karena gini, di sini karbon dioksida itu merupakan bahan yang dibutuhkan fotosintesis untuk membuat ya. Kalau di sini ada kata-kata bahan untuk mensintesis. Mensintesis itu berarti artinya membuat, gitu ya. Jadi bahan untuk membuat atau mensintesis senyawa organik gitu. Nah, kita ingat-ingat adik-adik bahwa fotosintesis itu berarti maksudnya berasal dari dua kata gitu ya. Yang pertama itu adalah foton, yang kedua adalah sintesis. Nah, foton itu apa sih? Foton itu adalah energi cahaya gitu. Sintesis itu apa? Sintesis itu berarti membuat gitu ya. Membuat senyawa organik. Nah, contohnya di peristiwa fotosintesis tanaman. Tanaman melakukan fotosintesis itu adalah untuk mensintesis membuat senyawa organik. Nah, senyawa organiknya itu apa? Kalau yang sering kita ketahui, senyawa organik yang dihasilkan tanaman melalui fotosintesis itu paling sering disebutkan itu adalah gula gitu. Paling sering disebutkan itu adalah gula atau yang sering kita sebut namanya adalah C6H12O6 atau yang disebut juga dengan glukosa, gula glukosa. Jadi sering di buku-buku kan kalian melihat bahwa hasil dari fotosintesis itu adalah menghasilkan gula atau glukosa C6H12O6. Nah, gula ini bisa diperoleh dibuat dari apa? Bahannya itu adalah CO2 gitu. Jadi kalau ada CO2, tanaman itu bisa melakukan fotosintesis kemudian menghasilkan gula gitu ya. Kalau misalkan duanya nggak ada gimana? Maka fotosintesis berlangsung karena di proses fotosintesis tanaman itu mensintesis senyawa organik, contohnya gula
dengan bantuan energi foton. Makanya prosesnya disebut fotosintesis gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu bahwa CO2 ini ternyata fungsinya adalah bahan untuk sintesis atau membuat senyawa organik yang contohnya pada fotosintesis turun ini paling sering dibahas itu adalah gula gitu ya. Nah, kemudian ada faktor penting selanjutnya lagi di proses fotosintesis dan di percobaan pada soal tersebut, yaitu apa yang kedua? Yaitu adalah cahaya. Nah, di sini cahaya sangat penting untuk meningkatkan laju fotosintesis juga. Makanya di percobaan ini kita bisa lihat pada soal itu terdapat lampu gitu. Jadi lampu ini sebagai apa? Lampu ini sebagai cahaya di soal ini gitu sebagai cahaya. Nah, sudah kakak sebutkan tadi ya, bahwa di proses fotosintesis energinya itu berasal dari mana? Energinya itu berasal dari cahaya gitu. Nah, kita bisa baca narasi pentingnya cahaya di sini. Cahaya itu berperan sebagai energi gitu ya. Dia berperan sebagai energi untuk menggerakkan gitu ya. Jadi dia berperan sebagai energi untuk menggerakkan untuk menggerakkan reaksi fotosintesis gitu. Jadi pada proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman itu butuh energi yang besar. Nah, suplai energinya itu dari mana agar fotosintesis ini bisa berlangsung, kemudian tanaman bisa menghasilkan senyawa organik gula yaitu energinya diperoleh dari cahaya gitu ya. Nah, energi cahaya yang dimanfaatkan oleh tanaman melakukan fotosintesis itu namanya adalah energi foton gitu ya. Energi foton gitu. Nah, kemudian cahaya yang dapat digunakan untuk proses fotosintesis gitu. Cahaya itu kan macam-macam gitu ya adik-adik ya. Mungkin di fisika kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya gitu, macam-macam cahaya. Nah, cahaya dalam proses fotosintesis yang energinya bisa digunakan untuk proses tersebut itu adalah yang cahaya tampak. Nah, ini kakak garis bawahi, yaitu adalah cahaya tampak yang panjang gelombangnya itu mulai dari 680 nanometer sampai 700 nanometer gitu ya. Adik-adik di sekolah sudah dapat materi fotosintesis kan ya? Halo? Sudah. Oke, jadi kalau sudah kalian bisa tinggal mengingat-ingat gitu ya. Nah, cahaya tampak yang energi fotonya bisa dimanfaatkan untuk fotosintesis itu adalah panjang gelombangnya dari 680 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, cahaya tampak inilah yang digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan fotosintesis. Nah, pada soal di sini, di percobaan ini, kita bisa lihat bahwa sumber cahayanya itu dari lampu gitu ya. Artinya, proses fotosintesis itu tidak mutlak bergantung pada cahaya matahari gitu ya. Jadi sumber cahaya untuk fotosintesis itu nggak harus dari cahaya matahari. Pakai cahaya lampu itu bisa gitu. Jadi dia pakai cahaya lampu LED misalkan itu bisa. Asal apa? Cahaya tampak yang panjang gelombangnya adalah 680 sampai 700. Nah, makanya di gambar percobaan ini dia sumber energi fotonya itu bukan dari sinar matahari tapi pakai lampu itu tetap bisa gitu ya. Nah, kemudian faktor penting selanjutnya untuk melakukan fotosintesis yaitu adalah pigmen fotosintesis. Kita bisa lihat pada soal di sini, ada pigmen fotosintesis nggak? Ada, yaitu pada tanamannya gitu. Kita bisa lihat di sini ada tanaman elodea, di mana tanaman elodea pada gambar ini dia punya warna hijau gitu ya. Kalau punya warna hijau, ditandanya pada tanaman tersebut banyak pigmen klorofil gitu ya. Nah, sekarang kita bahas apa sih pentingnya dari pigmen klorofil ini. Jadi pigmen klorofil itu masuk dalam salah satu jenis pigmen fotosintesis gitu. Jadi di proses fotosintesis itu selain membutuhkan CO2, membutuhkan cahaya, dia juga membutuhkan pigmen untuk fotosintesis gitu. Nah, pigmen fotosintesis ini gunanya untuk apa sih? Jadi gini adik-adik.
Di proses fotosintesis itu kan tadi sumber cahaya, sumber energinya itu adalah energi foton dari cahaya, gitu ya. Nah, bagaimana tanaman itu bisa menangkap energi foton, gitu ya? Kalau dia mau menggunakan energi foton, berarti si tanaman itu harus bisa menangkap energi foton, gitu ya, dari cahaya tampak. Nah, gimana caranya tanaman ini bisa menangkap energi foton tersebut? Yaitu dengan bantuan pigmen fotosintesis yang terdapat pada tanaman gitu. Jadi tanaman itu dia sudah dibekali pigmen fotosintesis agar pigmen ini bisa menangkap, memanfaatkan energi foton dari cahaya untuk menggerakkan fotosintesis. Jadi gunanya pigmen fotosintesis itu adalah tadi dia untuk menangkap energi foton dari cahaya untuk menggerakkan fotosintesis. Jadi kalau nggak ditangkap itu nggak bakal bisa gitu ya. Maka harus ada yang nangkap energinya dulu. Ya, yang nangkap energi fotonya itu adalah pigmen fotosintesis. Nah, di sini pigmen fotosintesis itu kita bagi menjadi dua jenis gitu ya. Kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah klorofil, kemudian yang selanjutnya itu ada pigmen karotenoid gitu. Kalian mungkin sering dengarnya bahwa pigmen untuk melakukan fotosintesis paling sering disebut itu adalah pigmen klorofil gitu ya, atau tanaman yang berwarna hijau. Padahal kalau kita amati di lingkungan kita, tanaman itu nggak selalu berwarna hijau. Ada yang daunnya itu berwarna selain hijau, misalkan merah gitu, ada yang oranye kayak gitu ya. Tapi apakah tanaman tersebut bisa melakukan fotosintesis gitu? Meskipun warnanya bukan hijau, tidak mengandung klorofil, apakah bisa? Dia tetap bisa melakukan fotosintesis. Kenapa? Karena pigmen fotosintesis itu nggak mutlak cuman klorofil aja. Tapi di sini kita bisa lihat ada pigmen karotenoid gitu ya. Nah, kalau yang klorofil itu tadi yang kebanyakan pada tanaman yang berwarna hijau, dia pigmen klorofilnya itu jauh lebih banyak gitu ya. Nah, pigmen klorofil ini itu ada dua jenisnya, yaitu klorofil A dengan klorofil B gitu ya. Kemudian kalau yang karotenoid gimana pada tanaman-tanaman yang warnanya selain hijau tuh. Kalau warnanya dia selain hijau berarti dia lebih banyak mengandung pigmen karotenoid, tapi tetap bisa melakukan fotosintesis gitu. Jadi pigmen utamanya itu ada dua, klorofil dengan karotenoid. Nah, kemudian kalau karotenoid ini contohnya yang warnanya apa gitu. Nah, karotenoid sendiri itu juga ada dua jenisnya lagi, adik-adik, yaitu ada karoten, kemudian ada juga santofil gitu ya. Kalau karoten itu yang berwarna kuning gitu. Kuning, jingga, merah gitu ya. Kemudian kalau yang santofil gimana? Kalau yang santofil itu adalah yang dia warnanya itu adalah merah, ungu gitu ya. Misal daunnya itu ada yang warnanya merah, kemudian ada yang ungu gitu. Kemudian kalau yang karoten tadi itu kuning, jingga, merah gitu ya. Jadi tanaman-tanaman yang warnanya bukan hijau itu bukan berarti dia tidak melakukan fotosintesis, tidak ya, tapi dia tetap bisa melakukan fotosintesis dengan pigmen karotenoid. Meskipun umumnya tanaman itu lebih banyak mengandung pigmen klorofil yang menampakkan warna hijau gitu. Jadi pigmen utamanya itu ada dua, adik-adik, fotosintesis itu klorofil dengan karotenoid gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan ada soal apakah proses fotosintesis hanya menggunakan pigmen klorofil saja, itu salah ya. Jadi dia tidak hanya menggunakan pigmen klorofil, tapi juga ada pigmen utama satunya lagi, yaitu karotenoid gitu. Nah, itu tadi untuk pigmen fotosintesis. Jadi dia sebagai penangkap energi foton gitu ya, agar si fotonnya ini bisa dimanfaatkan untuk fotosintesis. Kemudian faktor penting selanjutnya yaitu pada percobaan fotosintesis dan fotosintesis secara langsung itu ada air gitu, atau yang kita singkat sebagai H2O gitu. Nah, H2O ini dia sifatnya dia berfungsi sebagai pelarut gitu ya. Pelarut media reaksi dari fotosintesis gitu. Jadi dia sebagai pelarut atau media reaksi atau media reaksi dari fotosintesis gitu. Atau media reaksi dari fotosintesis.
fotosintesis gitu. Kalau mungkin kalian belajar fotosintesis sampai jenjang nanti di SMA, itu ternyata fungsi air itu jauh lebih luas lagi adik-adik gitu. Tapi kita rangkum aja dia sebagai pelarut atau sebagai media reaksi untuk fotosintesis gitu. Nah, jadi kesimpulannya fotosintesis itu pasti memerlukan yang pertama itu adalah CO2, itu pasti memerlukan. Kemudian tadi ya CO2 sebagai bahan karbon untuk membentuk senyawa organik, contohnya itu adalah gula. Kemudian pasti membutuhkan cahaya gitu. Bahannya semuanya udah lengkap tapi cahayanya nggak ada. Artinya berarti energi fotonnya nggak ada. Maka fotosintesis itu tidak bisa digerakkan gitu ya. Maka cahaya itu penting. Kemudian yang selanjutnya adalah pigmen fotosintesis. Kalau udah ada cahaya, udah ada energi foton, maka harus ada yang bisa menangkap energi foton tersebut gitu. Yaitu adalah tadi pigmen fotosintesis. Ada klorofil, kemudian ada juga karotenoid gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah air. Tuh. Nah, air tadi dia sebagai pelarut dan juga media reaksi dari fotosintesis dan air ini juga pasti ada. Kenapa? Karena gini, proses fotosintesis itu kan terjadi di jaringan daun gitu ya, di sel-sel daun gitu. Umumnya seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa tanaman yang daunnya itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis gitu. Karena dia daunnya misal mengecil menjadi duri. Akhirnya apa? Proses fotosintesis itu bisa berlangsung di jaringan batang. Contohnya apa? Tanaman kaktus gitu ya. Nah, pada jaringan daun atau jaringan-jaringan organ tumbuhan yang melakukan fotosintesis, itu kan disusun oleh sel-sel. Nah, di mana di dalam sel-sel itu isinya adalah sitoplasma yang komponen utamanya adalah air gitu. Jadi, jelas proses fotosintesis itu pasti membutuhkan air sebagai media reaksinya. Nah, di sini kita bisa lihat adanya persamaan reaksi kimiawi melakukan proses fotosintesis, yaitu tadi ya CO2 CO2 dan air, kemudian dibantu dengan energi foton dari cahaya yang fotonnya ditangkap oleh si pigmen fotosintesis, maka menggerakkan proses fotosintesis mampu menghasilkan senyawa organik, contohnya adalah gula, dan selain menghasilkan gula dari proses fotosintesis ini, ternyata juga menghasilkan oksigen. Nah, makanya di gambar soal ini kita bisa lihat adanya keterangan oksigen gitu. Oh, berarti kalau dia menghasilkan oksigen, berarti tandanya proses fotosintesis itu berlangsung gitu ya. Cuma di sini hmm, di percobaan ini tidak ditunjukkan hasil gulanya itu mana gitu ya. Nah, kita kembali ke soal. Maka di sini langsung kita jawab ya. Tadi ya, sekelompok siswa Madrasah Sanawiyah melakukan percobaan fotosintesis dengan merangkai percobaan seperti tampak pada gambar. Mereka melakukan variasi perlakuan gitu ya. Dia melakukan variasi perlakuan dengan variasi jumlah sodium hidrokarbonat dan intensitas cahaya. Dari hasil percobaan, mereka memperoleh mereka memperoleh data sebagai berikut gitu. Data nomor satu dengan jumlah sodium hidrokarbonat nol, tidak ada, tidak dikasih. Intensitas cahayanya redup, artinya cahayanya kurang gitu ya. Kemudian jumlah tanaman elodianya satu sama, ini berarti karena satu-satu semua dia sebagai kontrol gitu ya. Kemudian jumlah gelembungnya bagaimana pada data nomor satu? Jumlah gelembungnya sedikit gitu. Kenapa jumlah gelembungnya sedikit? Kita bisa lihat di sini sodium hidrokarbonat sebagai penyumbang gas CO2-nya tidak ada. Kalau gas CO2-nya tidak ada, meskipun di sini ada cahaya, tapi redup, artinya cahayanya sedikit, maka bisa nggak melakukan proses fotosintesis? Mungkin bisa, tetapi akan maksimal atau tidak? Tidak maksimal. Jumlah gelembung yang menandakan adanya oksigen ataupun gas CO2 yang banyak di sini cuma satu. Gitu. Jadi dia tidak maksimal proses fotosintesis di nomor senyawa sodium hidrokarbonat
pada nomor 2, kita bisa lihat di sini dia 1 gram, gitu ya. Dia dikasih 1 gram, kemudian dikasih intensitas cahaya yang terang, gitu ya. Kemudian jenis tanamannya juga sama Elodia dengan jumlah 1. Kita bisa lihat jumlah gelembung yang menandakan adanya oksigen ataupun CO2. Di sini gelembungnya jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan yang nomor 1. Jelas karena yang nomor 1 laju fotosintesisnya sangat rendah kayak gitu. Karena nggak ada sodium hidrokarbonat dan intensitas cahayanya pun juga sedikit. Nah, kemudian kita lihat di data nomor 3. Pada data nomor 3, kita bisa lihat penambahan sodium hidrokarbonat di sini jumlahnya adalah 2 gram gitu ya adik-adik. Kemudian intensitas cahayanya bagaimana? Intensitas cahayanya terang juga sama gitu. Dikasih 2 gram sodium hidrokarbonat, artinya bahan CO2-nya dia lebih banyak, kemudian intensitas cahayanya cukup, bagus, kemudian LOD-nya sama 1. Nah, di sini kita bisa lihat. Jumlah gelembungnya dia ada 5. Kalau dia jumlah gelembungnya ada 5, itu bisa menunjukkan bahwa gas CO2-nya itu juga cukup, kemudian oksigen yang dihasilkannya pun juga cukup banyak gitu ya, dibandingkan yang nomor 1. Maka dari data nomor 1, 2, dan 3, data nomor 3 itu laju fotosintesisnya dia yang paling tinggi gitu ya. Dia yang paling bagus gitu. Karena faktor-faktor penting untuk mendukung proses fotosintesisnya dia tercukupi semua gitu ya. Mulai dari karbon dioksidanya, dari sodium hidrokarbonat, dia jumlahnya bagus, kemudian intensitas cahayanya juga bagus, tanamannya ada, pigmen fotosintesisnya ada. Nah, akhirnya jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan itu juga bisa maksimal jauh lebih banyak gitu. Nah, kemudian ada pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan kesimpulan dari hasil percobaan di atas. Pernyataan 1, pada pernyataan 1, proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh cahaya dan klorofil. Betul ya, adik-adik ya. Tadi proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya sebagai sumber energi foton, kemudian ada klorofil sebagai pigmen fotosintesis untuk menangkap energi foton. Jadi dua-duanya ini betul. Maka pernyataan 1 dia betul gitu ya. Pernyataan 1 betul. Kemudian, yang pernyataan kedua, proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh gas CO2. Gas CO2-nya betul ya. Kemudian dipengaruhi oleh air, betul, sebagai media reaksi. Kemudian, dan gas oksigen. Apakah proses fotosintesis bergantung pada faktor yang mempengaruhinya adalah oksigen? Itu tidak. Karena oksigen itu hanya sebagai hasil dari fotosintesis. Dia bukan faktor untuk meningkatkan laju fotosintesis, tapi dia hanya sebagai hasilnya gitu. Jadi yang nomor 2 pada gas oksigen itu yang salah gitu. Maka nomor 2 itu pernyataannya kurang tepat. Kemudian yang nomor 3, proses fotosintesis dipengaruhi oleh banyak sedikitnya gas CO2. Betul ya? Proses fotosintesis contohnya di percobaan ini dia dipengaruhi sekali oleh gas CO2, yaitu dengan apa? Dengan kita melihat adanya jumlah sodium hidrokarbonat. Contohnya yang di 1 dan 2. Yang di 1 sodium hidrokarbonatnya sedikit, maka CO2 yang disumbang itu lebih sedikit gitu ya. Kemudian dibandingkan yang 2 gram sodium hidrokarbonat yang 2 gram dia jauh lebih banyak. Artinya CO2-nya dia jauh lebih banyak. Nah, ini dibuktikan dengan munculnya gelembung oksigen yang dia juga semakin banyak. Kalau hasil dari fotosintesis itu banyak, tandanya laju fotosintesis itu bagus gitu ya adik-adik ya. Jadi pernyataan yang ketiga itu betul. Proses fotosintesis itu selalu dipengaruhi oleh karbon dioksida, tadi cahaya, air gitu ya, dan pigmen fotosintesis. Nah, kemudian yang keempat, proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, betul. Gas oksigen tadi salah ya. Dia hanya sebagai hasilnya. Kemudian klorofil. Klorofilnya betul. Jadi yang pernyataan 4 yang salah itu adalah oksigennya. Gitu. Jadi nomor 4 itu salah. Nah, pernyataan yang sesuai dengan hasil kesimpulan dari percobaan ditunjukkan oleh nomor berapa? Yaitu hanya nomor 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B gitu. Kemarin jawabnya apa adik-adik? B bukan?
Ya, Jawabnya apa adik kemarin? lupa. Nggak apa-apa. Sekarang Lupa. ya, P, sekarang P, sudah P. tahu. Betul. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini kaitan dengan materi fotosintesis. Jadi nanti adik-adik kakak kirim materinya ini ya, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2, gitu ya. Hmm, Oke, sebentar. Soal nomor 2. Nah, nih. Soal nomor 2 itu adalah tentang otot ya, materi sistem gerak. Tuh. Adik-adik mungkin juga udah dapat ya materi sistem gerak. Ini kelas 9 semua kan ya? Ya. Oke. Nah, mungkin udah dapat ya sistem gerak gitu. Soal nomor selanjutnya yaitu tentang sistem gerak. Yaitu ada soal gini, Ali melakukan kegiatan olahraga setiap hari gitu ya. Di antaranya dia melakukan latihan seperti pada gambar berikut. Gitu. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ini berarti materi tentang sifat kerja otot gitu ya, sifat kerja otot. Nah, sebelum kita jawab, kita bahas dulu materi sedikit tentang sifat kerja otot. Nah, adik-adik kita bisa lihat dari uraian ini, sifat kerja otot itu dibagi jadi dua macam gitu ya adik-adik ya. Yaitu ada sifat kinerjanya yang ototnya sinergis dengan antagonis gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang sinergis. Yang sinergis itu berarti bagaimana? Yaitu pasangan otot bekerja sama searah gitu ya. Jadi pasangan otot dia bekerja sama searah. Contohnya gimana? Tuh. Otot itu kan kerjanya yang ada yang berpasangan gitu ya, Dede. Nah, pasangannya kalau yang sinergis, yang satu kontraksi ototnya bekerja, kalau bekerja itu berarti dia berkontraksi gitu ya maksudnya. Yang satu bekerja dengan berkontraksi, maka pasangannya yang lain itu juga melakukan kontraksi gitu. Jadi satunya kontraksi, pasangannya juga yang satu kontraksi gitu ya. Atau sebaliknya, kalau misalkan pasangannya yang satu dia relaksasi, maka yang satunya pun juga relaksasi gitu. Relaksasi itu berarti ototnya istirahat tidak bekerja gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kerja antagonis. Nah, antagonis ini kebalikan semua dari si sinergis. Kalau sinergis itu tadi bekerja sama searah, sama-sama kontraksi atau sama-sama relaksasi. Nah, kalau yang antagonis di sini kita bisa lihat urainya bahwa pasangan otot itu dia bekerja sama tapi berlawanan arah. Jadi, untuk menimbulkan suatu gerakan, pasangan otot ini yang antagonis, dia saling kerjasama, tapi kerjasamanya itu berlawanan arah. Berarti artinya gimana? Kalau yang satu kontraksi bekerja, maka pasangannya itu relaksasi, gitu ya. Jadi kalau yang satunya kontraksi, maka ya pasangan yang satunya dia melakukan relaksasi. Nah, ini sifat kerja otot yang antagonis, gitu ya, adik-adik. Nah, contoh yang sinergis dulu. Biasanya di soal-soal itu lebih banyak nanti yang dimuncul seringnya ya, maksudnya seringnya di soal-soal itu kita sering mendapatkan contoh sifat kerja otot itu paling banyak itu yang dikeluarkan di soal-soal gitu, latihan soal itu adalah yang antagonis gitu. Karena dia yang jauh lebih banyak gitu ya, Adik-adik. Tapi di sini kita bahas semua. Nah, contoh yang pertama itu adalah gerakan otot sinergis, yaitu yang paling mudah dicontohkan yaitu adalah gerakan pernafasan gitu ya adik-adik. Contohnya di sini adalah pernafasan dada. Tuh. Pada pernafasan dada, pernafasan dada ya, gitu. Jadi pernafasan dada itu, kenapa pernafasan dada itu bisa berlangsung? Itu karena adanya otot-otot antar tulang rusuk atau kalau yang di sini tulisannya adalah otot interkostal luar. Otot interkostal luar itu berarti maksudnya
otot-otot antar tulang rusuk. Lokasinya di mana? Kita bisa lihat di sini ada gambar tulang rusuk gitu ya adik-adik ya. Kita bisa lihat yang kakak garis hijau ini adalah tulang rusuk gitu ya. Susunan tulang rusuk. Nah, otot interkostalnya itu di mana? Otot interkostal itu kan tadi artinya otot antar tulang rusuk. Berarti dia terdapat di antara tulang rusuk. Nah, di sini. Ini adalah otot interkostal luar antar tulang rusuk. Nih, yang merah-merah di sini. Nah, di sini pasangan otot antar tulang rusuk luar saling bekerja secara sinergis. Ketika mereka semua berkontraksi, maka dada itu terangkat ke atas gitu. Jadi dada itu mengembang, terangkat ke atas. Nah, ketika dada itu mengembang, terangkat ke atas, maka terjadi proses inspirasi, udara masuk gitu. Jadi ketika kita menghirup udara dari luar masuk ke dalam paru-paru kita, itu otot antar tulus luar atau interkostal luar di sini ya. Nah, dia itu sedang sama-sama kontraksi kayak gitu. Dia sedang kontraksi semuanya gitu untuk mengangkat dada, mengembangkan dada. Jadi kita bisa mau inspirasi gitu ya. Kemudian sebaliknya, ketika otot antar interkostal luar pada tulang-tulang rusuk mengalami semuanya ya, mengalami relaksasi, berarti di situ dada yang tadinya mengembang dia menjadi mengempis gitu ya. Yang tadinya mengembang untuk menarik nafas, dia menjadi mengempis gitu. Nah, ketika dia mengempis itu berarti terjadi ekspirasi. Kita menghembuskan nafas keluar gitu ya. Jadi ketika kita menghembuskan nafas keluar, otot interkostal luar pada rusuk itu sama-sama saling relaksasi. Ini dada itu menurun, mengempis, terus udara itu keluar. Gitu ya adik-adik. Itu contoh yang paling sering dimunculkan. Contoh yang sinergis gitu, yaitu pada pernafasan dada. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gerak di sini ya, rotasi kepala gitu pada otot-otot leher dia sama-sama kontraksi maka kepala itu bisa diputar. Kemudian rotasi pada lengan gitu ya. Dirotasi gini tuh. Kemudian sirkumdiksi. Contohnya lengan atas dengan lengan bawah sama-sama diputar samping gitu ya. Itu contoh juga dari sinergis gitu. Tapi paling sering dicontohkan itu eh, paling sering nemunya itu adalah yang contoh di pernafasan dada. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah contoh-contoh dari sifat kerja otot yaitu antagonis. Nah, ini yang paling sering ditanyakan di soal, yang paling sering muncul di soal-soal gitu ya, latihan soal. Nah, di sini kita bisa melihat contoh yang pertama gitu ya. Kita bisa lihat ada contoh yang pertama itu ada gerakan ini ya. Nah, contoh yang pertama ini ada gerakan fleksi dengan ekstensi. Tuh. Nah, gerakan fleksi itu berarti membengkok, gitu, membengkokkan. Kemudian gerakan ekstensi itu berarti meluruskan. Nah, yang sering dicontohkan itu adalah sifat kerja antagonis pada gerakan fleksi dan ekstensi, yaitu gerakan atau kontraksi ataupun relaksasi pada otot bicep dan tricep. Ini bicep dengan tricep. Nah, contoh yang fleksi itu gimana? Yang fleksi itu berarti dibengkokkan adik-adik. Kalau adik, mungkin adik-adik bisa memperhatikan gitu ya, gerakannya itu dibengkokkan kayak gini. Jadi tangan itu dia dibengkokkan gini. Nah, adik-adik bisa merasakan sambil ini ya, sambil menirukan gerakannya gitu ya, dibengkokkan gini adik-adik. Terus kalian tekan otot kalian yang bagian lengan atas sini. Kalian tekan yang tadinya lurus, terus perlahan-lahan kalian bengkokkan secara kuat. Kalian bisa merasakan bahwa otot ini adalah otot bicep, gitu ya. Dia otot bicep. Kemudian kalau yang bawahnya ini adalah otot tricep.
Nah, ketika gerakan fleksi membengkokkan seperti ini, kalian bisa merasakan otot bisep kalian itu sedikit menggelembung, gitu ya. Otot bisepnya itu sedikit menggelembung dan agak keras. Biasanya yang paling kerasa itu di siapa? Yaitu di laki-laki, gitu. Kenapa di laki-laki jauh lebih kerasa, kerasnya dan menggelembungnya? Karena di laki-laki tidak tertutupi oleh timbunan lemak, gitu, dibandingkan yang perempuan, gitu ya. Jadi di laki-laki kalian bisa merasakan sekali otot bisep ini ketika fleksi, tangan lengan bawah ditekuk ke atas, ini bisepnya itu keras gitu dan sedikit menggelembung. Gitu. Itu tandanya otot bisepnya dia sedang kontraksi gitu ya. Dia bekerja. Gitu. Dia berkontraksi, bekerja untuk mengangkat lengan bawah ini ke atas gerakan fleksi. Kemudian kita bisa rasakan yang bawah ketika gerakan fleksi yang bawah di sini ya. Ini berarti otot tricep gitu ya. Otot tricep di sini kalau kita rasakan dia kayak lebih lembek gitu, mengendor. Tuh. Nah, ini dia tidak keras, tidak menggelembung. Berarti tandanya otot di sini ketika gerakan fleksi pasangannya biceps si tricep ini dia relaksasi. Jadi ketika gerak fleksi bicep itu kontraksi, tricep relaksasi sehingga memunculkan gerakan fleksi. Nah, ini adalah contoh sifat dari kerja otot antagonis gitu ya. Bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Kemudian gimana yang gerakan ekstensi gitu ya. Kalau yang gerakan ekstensi berarti diluruskan kembali gitu ya. Dari yang fleksi kita coba bicepnya kita tekan gitu ya, kita fleksi dengan kuat gitu ya, menggenggam yang kuat, kemudian kita perlahan luruskan. Di sini ada perubahan posisi gitu pada bicep, yang bicep menggelembung dan keras perlahan dia mulai mengendor dan lembek gitu. Kita ambil luruskan di sini bicepnya, dia perlahan posisinya tidak menggelembung dan keras gitu. Nah, berarti di gerakan ekstensi meluruskan bicep ini relaksasi, kemudian yang tricep itu yang gantian kontraksi. Jadi ketika bicep relaksi tidak bekerja, tricep gantian yang kontraksi. Ketika tricep kontraksi, ini menarik lengan bawah ini untuk kembali lurus, gitu ya. Jadi di gerakan fleksi dan ekstensi itu adalah contoh sifat kinerja otot secara antagonis. Kalau tadi fleksi bicepnya ini kontraksi, nah di gambar ini juga udah kelihatan adik-adik di gambarnya kita bisa melihat bahwa dia cenderung menggelembung gitu ya dibandingkan ya tricep. Maka di sini di fleksi bicepnya itu dia kontraksi sehingga menarik bisa ke atas, ditekuk ke atas. Gitu. Kemudian stepnya itu relaksasi gitu ya. Kemudian kalau yang ekstensi itu berarti gantian bicepnya relaksasi gitu ya. Bicepnya relaksasi. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya pada otot bicepnya gitu ya. Di sini bicepnya ketika relaksasi dia ototnya nggak menggelembung besar gitu ya. Berarti tandanya dia sedang relaksasi. Nah, gantian di ekstensi ketika meluruskan tricepnya itu gantian yang kontraksi. Kita bisa lihat di sini otot tricepnya itu menggelembung jauh lebih besar dibandingkan yang bicepnya gitu ya. Berarti dia sedang melakukan kontraksi bekerja. Bekerja kontraksi untuk menarik lengan bawah ini lurus gitu, dikembalikan lurus. Itu adik-adik. Nah, ini contoh gerakan fleksi dan ekstensi merupakan kerja otot antagonis gitu. Nah, kemudian kita bisa contohkan lagi ini yang muncul di soal gitu ya. Gerakan yang selanjutnya itu adalah yang nomor 2, yaitu gerakan elevasi dengan depresi. Elevasi itu berarti wajah menghadap ke atas gini ya. Elevasi itu berarti wajah menghadap ke atas. Kemudian depresi itu berarti wajah menunduk ke bawah, kepala menunduk ke bawah. Jadi kita ingat-ingat aja kalau depresi, orang depresi itu kan orang yang banyak tekanan, stres gitu ya. Orang yang banyak tekanan, stres, depresi itu cenderung suka menundukkan kepala gini ya. Cenderung murung, suka menundukkan kepala. Oh, itu berarti depresi.
Contohnya kayak orang yang stres, banyak pikiran gitu, dia sering melamun gitu. Kemudian eh, banyak tekanan seperti itulah ya, gitu. Banyak pikiran gitu. Dia cenderung suka melamun, kemudian menundukkan kepala, lesu gitu ya. Ini depresi kayak gitu. Nah, kemudian nah, selanjutnya adalah contoh yang antagonis itu ada nih ya, yang nomor tiga. Di sini yang nomor tiga ada gerakan eversi dengan gerakan inversi gitu ya. Gerakan eversi dengan inversi. Kalau gerakan eversi itu berarti dia menghadap keluar gitu ya. Dia menghadap keluar. Kemudian kalau inversi itu dia menghadap ke arah dalam. Nah, contoh ini kan contohnya di gambarnya kaki gitu ya. Nah, kakak kasih contoh misal di ini ya di telapak di punggung tangan. Ini bayangkan adalah punggung kaki gitu ya. Nah, gerakan eversi itu berarti ini punggung kaki, ini telapak kaki gitu ya. Gerakan eversi itu berarti kaki ini menghadap ke arah luar gitu ya. Kalau menghadap keluar eversi itu berarti telapak kaki menghadap keluar gitu. Dia menghadap keluar gitu ya. Ini telapak kakinya dia menghadap keluar gitu. Ini dia menghadap keluar. Nah, kalau inversi itu berarti telapak kakinya dia menghadap ke arah dalam, saling bertemu berhadapan. Ini. Nah, ini ke arah dalam. Ini juga ke arah dalam, saling berhadapan. Jadi, inversi itu ke arah dalam, kemudian eversi itu berarti menghadap ke arah luar. Ini ya. Dia menghadap ke arah luar gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau yang selanjutnya adalah yang keempat ini ya adik-adik ya, yaitu ada pronasi dengan supinasi. Tangan di sini ya, telapak tangan itu. Kalau pronasi itu berarti tangan menelungkup gini ya adik-adik. Gitu. Ini adalah pronasi. Gitu. Nah kemudian contoh antagonis selanjutnya yang lawannya pronasi itu adalah supinasi. Supinasi itu berarti tangannya itu menengadah gitu. Terus menengadah kayak mangkok kayak gini ya. Nah, kalau misalkan bingung membedakannya antara pronasi itu yang mana, supinasi yang mana, itu kita ambil ciri khasnya, salah satunya aja, yaitu yang supinasi gitu ya. Yang supinasi, sini kita bisa lihat supinasi, itu berarti gambarnya adalah telapak tangan itu menengadah kayak gini, membentuk seperti mangkok. Nah, supinasi, cara mengingatnya yang lebih gampang, supinasi, sup itu berarti kan makanan yang berkuah gitu ya, makanan yang berkuah, sup itu. Nah, kalau makanan yang berkuah, kalau dia mau ditaruh pada suatu wadah, maka biar kuahnya itu nggak tumpah, dia harus ditaruh di wadah yang cenderung cekung, gitu ya. Nah, di gerakan supinasi ini kan telapak tangan dia menengadah, mencekung gitu ya. Nah, dia harus ditaruh di wadah yang cekung, gitu, seperti mangkok, gitu ya. Ini, seperti mangkok, gitu, biar kuahnya nggak tumpah. Nah, gerakan supinasi itu tangan menengadah seperti mangkok, seperti ini. Jadi sup itu ditaruh di mangkok gitu. Maka supinasi itu berarti gerakan menengadah seperti ini. Telapak tangan itu seperti mangkok buat naruh sup gitu ya. Berarti yang lawannya satunya apa? Pronasi. Kalau lawannya yang satu pronasi, berarti ya sudah kebalikannya. Berarti dia menelungkup. Ini adik-adik, menelungkup. Supinasi seperti mangkok untuk naruh sup. Kemudian pronasi itu berarti menelungkup gitu ya. Cara mengingatnya kayak gitu. Nah, kemudian gerakan yang selanjutnya yang antagonis yaitu ada gerakan abduksi dengan adduksi. Ini yang kelima, ada gerakan abduksi dengan adduksi. Di gerakan abduksi dengan adduksi ada yang digunakan menjadi poros gitu ya. Poros itu berarti dia yang diam, tidak bergerak gitu ya. Nah, contoh di sini di gerakan ini ya, pembukaan jari-jari gitu ya. Di pembukaan jari-jari. Nah,
Pada gerakan abduksi di sini ya, gerakan abduksi itu berarti dia menjauhi poros gitu. Jadi gerakannya menjauhi poros. Nah, di contoh di gambar di sini, jari tengah itu dia digunakan sebagai porosnya gitu. Artinya ini dia yang tetap diam gitu ya, tidak digunakan bergerak gitu. Dia tetap diam. Nah, abduksi itu yang menjadi poros gitu. Menjauhi poros kita lihat pada jari manis dia bergerak menjauhi poros, yaitu jari tengah. Kemudian di telunjuk itu juga dia menjauhi poros, yaitu jari tengah gitu ya. Jadi ada salah satu yang digunakan sebagai porosnya gitu. Nah, kemudian kalau adduksi, ya, ADD, yang ADD, adduksi, itu berarti kebalikannya. Dia mendekati poros gitu ya adik-adik. Dia mendekati poros. Dia mendekati poros gitu. Nah, porosnya tadi masih sama, yaitu adalah jari yang tengah gitu. Nah, kita bisa lihat di sini jari manis, linking, dia semuanya mendekat ke arah poros gitu. Dia semuanya mendekat ke arah poros gini ya. Nah, berarti dia gerakannya adalah abduksi gitu. Nah, contoh yang sering digambarkan yaitu posisi tubuh gitu ya. Misal di sini ada misal posisi tubuh itu ya. Nah, di sini Ibu punya dua pulpen gitu ya. Misal ini sumbu utama tubuh kita, sumbu utama tubuh kita. Terus misal ini adalah tangan gitu ya. Ini adalah tangan kita gitu. Nah, gerakan abduksi sumbu utama tubuh kita ini sebagai sumbu utama tubuh kita sebagai porosnya dia kan diam gitu ya. Terus ini adalah lengan tangan kita. Nah, gerakan abduksi itu menjauh poros. Ini poros. Nah, ini contohnya di sumbu tubuh sebagai poros. Berarti gerakan lengannya gimana? Gerakannya lengannya menjauhi. Nah, ini adalah contoh gerakan abduksi. Ini berarti kan dia ke sana ya, menjauhi poros gitu. Sumbu tubuhnya dia sebagai poros berarti tetap diam. Nah, ini adalah gerakan abduksi, gitu ya adik-adik. Kemudian gerakan adduksinya ADD yang mendekati poros. Berarti lengan tangan kita itu lurus bergerak mendekati poros sumbu tubuh. Gitu. Contohnya adalah sikap tegap gini ya, sikap tegap ini adalah adduksi itu. Kemudian tangan direntangkan ke samping. Nah, tubuh kita ini sebagai sumbunya, porosnya. Ketika tangan rentangkan ke samping, nah gerakan tangan rentangkan ke samping seperti ini adalah gerakan abduksi. Dia menjauhi poros. Nah, kita bahas soalnya. Di soal dua ini, Ali tadi ya sudah melakukan olahraga setiap hari dengan melakukan latihan seperti pada gambar. Nah, kita bisa lihat di gambar nomor satu adik-adik, satu dan dua itu adalah gerakan abduksi dengan adduksi. Saatnya tanam dimulai. Nah, kalau kita nah, kalau kita bisa tahu yang pertama itu adalah abduksi, kita bisa lihat di sini ada gambar adik-adik gerakan kaki ya. Salah satu kaki ini tetap diam ya adik-adik ya, yaitu kaki bagian yang atas ini ya. Kaki bagian yang atas di sini, yang ditaruh di atas kursi, ini dia diam gitu. Dia diam, kaki atas ini sebagai poros, tidak digerakkan. Kemudian yang bergerak itu yang mana? Yang kaki pada bagian bawah. Nah, kaki pada bagian bawah itu dia bergerak ke bawah ini ya. Dia bergerak menjauhi poros ini. Ini porosnya diam. Kemudian kaki yang bawah itu bergerak turun. Berarti dia menjauhi dari poros. Berarti di gambar satu itu ada abduksi. Itu ya adik-adik. Kemudian yang nomor dua, kita bisa lihat satu kaki atas dia masih berperan sebagai porosnya. Gitu ya. Maka dia tetap diam. Kemudian kaki yang bawahnya itu yang bergerak. Nah, kita bisa lihat pergerakan kaki bawah itu dia naik ke atas gitu. Dia naik ke atas gini ya, mendekati
poros gitu. Kaki bawah naik ke atas mendekati poros kaki ini gitu. Maka nomor dua itu berarti gerakan mendekati poros yaitu adduksi. Gitu ya adik-adik ya. Gitu. Jadi nomor satu itu abduksi, kemudian yang nomor dua adduksi mendekati poros. Satu menjauhi poros, yang dua mendekati poros. Nah, kemudian untuk gambar selanjutnya, nomor tiga, kita bisa lihat gambar nomor tiga itu adalah menundukkan kepala. Jadi ya, kalau menundukkan kepala itu seperti ciri-ciri orang yang depresi, stres gitu. Berarti itu adalah gerakan depresi tadi. Depresi. Kemudian yang menghadap ke atas, lawannya itu adalah elevasi. Jadi di soal nomor dua, kita bisa menjawab di nomor dua, berdasarkan gambar di atas, gerakan yang menunjukkan abduksi dan depresi, abduksi ya, berarti yang menjauhi poros itu tadi nomor satu, kemudian yang depresi itu berarti nomor tiga. Maka jawabannya adalah B ya adik-adik ya, satu dan tiga. Tuh, itu adik-adik. Waktunya kurang 3 menit lagi mungkin untuk pertanyaan gitu aja ya. Mungkin adik-adik ada yang mau dijelaskan lagi yang kurang paham di mana atau mau ada pertanyaan yang mau dibahas, silakan boleh bertanya langsung atau kalau sungkan boleh lewat chat gitu ya adik-adik ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Maaf, boleh minta tolong tampilkan yang apa antagonis tadi enggak ya? Yang mana, Dek? Yang sampingnya tadi yang sinergis kan ada tuh kesimpulannya yang antagonis. Simulasi yang antagonis. Yang atas apa ya tadi? Yang soal atau Iya, yang iya. gambar ini adik-adik? Oh, yang Bukan soal. yang gambar. Oh, Ah, yang gambar. Coba. Nah, ini yang gambar. Ini yang gambar ya adik-adik ya. Sebentar adik-adik. Ada pertanyaan atau tidak adik-adik? Ini gambarnya agak kirim sebentar. Oke. Nah, tuh. Tidak ada pertanyaan adik-adik. Mungkin ada yang mau tanya, boleh. Kalau sungkan ngomong langsung, boleh lewat chat ya. Itu boleh. Atau mau dijelaskan ulang bagian mana yang mungkin kurang dipahami, itu juga boleh. 2 menit lagi Kak Adik ya. Siap. Mana adik-adik? Halo. Mana adik-adik? Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di-share di chat grup ya. Mana? Tadi ada yang